Halo adik-adik, selamat sore. Senang sekali kakak saat ini menyapa adik-adik yang ada di rumah. Meskipun adik-adik berada di rumah dan kakak yang memandu dari sini, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo yang masih sementara bermain atau melakukan kegiatan yang lain, silakan tinggalkan dulu sebentar kegiatannya karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan buku aktivitas serta hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama kakak saat ini, kakak ditemani oleh kakak Arianto. Selamat sore kakak Arianto. Selamat sore Kak Leri. Gimana kabarnya hari ini? Kabar kakak luar biasa baik hari ini. Wah, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita boleh ada saat ini oleh karena pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan yang selalu kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih hari ini boleh kami lalui di dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga kami mengerti apa yang diceritakan. Berkati kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh menyampaikan firman-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Dan yang akan membawakan cerita Alkitab pada sore hari ini adalah kakak Marta Matangke. Selamat sore kakak Marta. Selamat sore Kak Leri. Gimana kabarnya? Kabar baik Kak. Nah, adik-adik di rumah tentu sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Silakan kakak Marta. Ya, saya sudah siap juga. Mungkin ada baiknya kakak berdua duduk ya. Supaya anak-anak juga, adik-adik sekolah minggu dapat juga mendengarkan cerita bersama dengan kakak berdua. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah siap dengan Alkitabnya dan sudah siap untuk mendengarkan cerita. Kakak mau bertanya dulu, pernahkah adik-adik jalan-jalan di pematang atau di pinggir sawah dan melihat ada orang yang potong padi? Saya rasa pasti pernah. Dan pernahkah adik membayangkan kalau makan, apa yang dimakan adalah nasi bukan? Itu adalah asalnya dari gabah yang juga adalah dari padi yang dipotong. Dan itu melalui proses yang sangat panjang. Tidak langsung dimakan, tetapi punya proses yang sangat panjang oleh buah ketekunan para petani yang bekerja dengan keras.
para petani mula-mula menyiapkan alat-alat untuk turun ke sawah. Kalau kita di Toraja ini, ya pada umumnya masih memakai cangkul. Ya mungkin juga ada yang memakai bajak, ya tetapi itu biasa menggunakan alat yang lain seperti sapi atau kerbau. Ya, seperti yang biasa digunakan di Lu. Kecuali yang sudah memakai alat-alat canggih. Tapi adik-adik, itu semua dilakukan oleh para petani yang membutuhkan ketekunan yang sangat panjang. Apa yang dilakukan? Ya, para petani mula-mula turun ke sawah, membersihkan sawah, digunakan sawah itu untuk mula-mula menabur benih, dan itu juga ditunggu paling kurang 1 bulan. Benih yang ditunggu itu juga harus dijaga dengan baik-baik dari hama supaya bisa dapat digunakan atau dapat ditanam dengan baik. Setelah 1 bulan, baru benih itu dicabut dan dipindahkan ke sawah yang lebih luas. Itu pun membutuhkan tenaga. Dan tidak tumbuh begitu saja. Bukannya setelah ditanam, para petani itu meninggalkan tanaman itu, tetapi juga dijaga dengan tekun. Setelah tumbuh, dikasih pupuk dan juga dibersihkan dari rumput-rumput. Dan selain itu, dijaga dari burung-burung ya, dan juga tikus supaya tidak datang dan merusak tanaman itu. Sampai tanaman itu menjadi besar dan ia boleh disabit. Aduh, sungguh berat pekerjaan para petani adik-adik ya. Tetapi walaupun demikian, oleh karena ketekunan mereka bekerja dan mengharapkan sesuatu hasil, sehingga itu pun dapat dilakukan dengan baik, dan nanti bahkan sampai pada akhirnya mereka bisa memetik buahnya. Tetapi sekalipun sudah ada hasilnya, itu pun dikerjakan dengan sangat susah payah. Menyabit pun dilakukan dengan susah payah. Sehingga ya bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan itu semua dilakukan para petani dengan sangat tekun. Ketekunan itu adalah merupakan hal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan kerja keras. Karena ada sesuatu yang diharapkan. Apa yang diharapkan adalah buah. Dan buah itu kalau sudah datang itu akan menghasilkan sukacita. Nah adik-adik, apakah yang adik-adik harus lakukan? Apakah adik-adik juga harus turun ke sawah seperti yang dilakukan oleh para petani? Nanti kalau adik-adik besar baru bisa melakukan itu. Tetapi apa pekerjaan adik yang harus dilakukan dengan ketekunan yang sungguh-sungguh? Tidak lain adalah adik-adik harus belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, dan itu pun harus dibarengi dengan doa. Adik-adik harus belajar dengan baik dan juga harus berdoa supaya apa yang adik-adik harapkan bersama dengan orang tua itu bisa mendapat hasil. Dengan belajar yang baik, adik-adik naik kelas, juga bisa lulus dengan baik, dan akhirnya bisa, ya kalau
ada kesempatan kuliah, bisa mendapatkan hasil yang baik dan dapat membawa sukacita. Dan semua itu dapat dilakukan dengan ketekunan yang sungguh-sungguh, dengan kerja keras yang sungguh-sungguh, dan tidak lain juga harus dengan berdoa. Mengharapkan pertolongan Tuhan agar apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan dengan ketekunan kerja bisa diterima dengan baik. Nah, adik-adik, itulah cerita yang diambil dari adik-adik. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Yang diambil dari bahannya Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Ya, ini hanya 2 ayat. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Yang berbunyi, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu adalah isi dari Mazmur 126 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Dan tema adalah buah ketekunan. Temanya adalah buah ketekunan. Dengan ayat hafalan, mari adik-adik kita sama-sama membuka dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-4. Dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi dari Yakobus 1 ayat 4 adalah nas hafalan kita yang berbunyi, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau ada ketekunan, kalau ada kerja keras, Tuhan juga akan memberkati. Begitupun juga kalau adik-adik melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan dengan ketekunan, Tuhan akan memberkati sehingga dapat memperoleh buah yang banyak. Amin, firman Tuhan. Kakak Leri, Kakak Arianto, demikianlah ceritanya. Boleh kakak berdua lanjutkan ya. Terima kasih Kakak Marta. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Marta. Nah, Kak Leri, di pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita dibawa dalam sebuah tema, yaitu buah ketekunan, di mana firman Tuhan mengajarkan kita harus bertekun di dalam mencari firman Tuhan. Ketika kita bertekun dalam mencari firman Tuhan, maka akan ada sukacita yang akan kita tuai. Nah, adik-adik, kita angkat lagu satu pujian, Tabur Waktu Pagi, Tabur Benih Kasih. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya.
kita akan bersuka bawa berkasnya. Tiba saatnya kita akan berdoa. Nah, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami di sore ini, di mana Tuhan masih memberikan waktu untuk mendengarkan sebagian firman kebenaran-Mu, di mana firman-Mu Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana kami harus bertekun di dalam mencari dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam ketekunan ini Tuhan, kami berharap kiranya kami memperoleh sukacita yang hanya daripada Tuhan. Tuhan, kami mendoakan adik-adik yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhanlah yang akan datang menyembuhkan adik-adik sehingga memperoleh kesehatan yang baik. Pun juga kami kakak-kakak pembimbing adik-adik sekolah minggu, Tuhan kiranya senantiasa memberikan kesehatan, hikmat dalam menjalankan tugas pelayanan kami, sehingga proses pelayanan kami di tempat ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, di tengah pandemi ini kami berdoa, Tuhan kiranya senantiasa memberikan kami kesehatan yang baik, lindungi kami, lindungi daerah kami, kiranya wabah virus ini boleh segera menghilang dari tempat ini ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa bertekun di dalam belajar dari firman Tuhan. Dan kakak-kakak selalu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena virus corona masih belum hilang. Nah, adik-adik jangan lupa juga belajar di rumah dan selalu mengerjakan tugas. Dan yang tak kalah pentingnya, Kak Leri, Ya Kak Arianto. kita harus selalu membaca firman Tuhan dan selalu berdoa. Benar sekali. Demikian adik-adik, jangan lupa untuk selalu setia dalam mengikuti ibadah sore kita. Tuhan memberkati. Dadah. Di rumah saja, kita di rumah saja. Kita bersatu meski tidak bertemu. Lawan corona dengan tidak berjumpa. Tetaplah semangat, janganlah putus asa.